Gue Budi, ini OVO Invest gue, ini OVO Cash gue. Mereka andalan gue. Beli cupang, duit kurang. Cairin langsung investasi. Iya aja. Ingat mau kawin. Jangan boros. Sini. Si baby marah. Balikin invest lagi dah. Ganti rugi ya. Pas dompet kempes, kena apes. Cuma 50.000. Cairin langsung investasi jadi Pakai OVO ini aja. Cash. Bayar pakai OVO atau transfer bank? OVO aja. Langsung transfer pakai OVO, kelar urusan. Sebentar. Harus seser, Mak. Duh, di luar rencana nih. Untung bisa cairin langsung investasi. Aman. Pindahin OVO Cash ke investasi gampang, cairin investasi ke OVO Cash instan. Semua dalam satu aplikasi OVO. OVO Invest, invest sesukamu, cairin tanpa nunggu. Halo, apa kabar Invest Friends? Halo participants yang sekarang ini sudah makin bertambah 221, 23, 24. Wow. Welcome to OVO FinTalk bersama saya Dea Pranatania. Selamat sore semuanya, para peserta, para speakers. Selamat datang di episode kelima OVO FinTalk. Tentunya dipersembahkan oleh siapa lagi kalau bukan OVO Invest. Selama beberapa minggu ke depan, OVO FinTalk masih akan menghadirkan banyak pembicara yang sangat handal dalam bidang investasi. Sesuai dengan campaign Digital OVO, yang mungkin kita semua udah pada tahu gitu ya, udah cukup aware, apalagi kalau bukan hashtag gercep biar mantap. Nah, para speakers kita tentu gercep dan mantap. Tidak hanya akan berbagi ilmu, tapi juga memotivasi kita semua dalam literasi finansial. Lebih bijak dalam mengatur keuangan, lebih terencana dalam berinvestasi, walau kita banyak banget kebutuhan, ya kan? Nah, para pembicara kita pada hari ini pastinya juga sangat terencana dan cerdas dalam mengolah investasi. Karena di sini mereka akan memotivasi kita semua untuk meraih goal, yaitu 5 tahun lagi punya kebebasan finansial. Ayo, kita sapa dulu nih. Apa kabar Teh Likwina Hananto? Tentunya kita kenal sebagai Lead Financial Trainer QM Financial. Apa kabar? Hai Dea, apa kabar? Aku deg-degan, 5 tahun ya targetnya. Iya Teh. Ambi ya, semuanya ambi di sini pokoknya. Let's go, 5 tahun nih guys, beneran. Dan pastinya nih kalau di OVO juga sangat mendukung nih keinginan dan kebutuhan kita bisa mapan dalam usia 5 tahun ke depan. Nah, Mas Yuda Nugroho sebagai Product Manager of OVO Invest, apa kabar? Mas Halo, baik-baik. Sebelum kita ngobrol panjang lebar sama Teh Wina dan Mas Yuda, nah para speakers kita pastinya pengen juga belajar tipis-tipis dulu lah gimana jadi top investor, ya kan? Jadi Invest Friends yang ada di Zoom Room maupun yang menyaksikan via YouTube dan Instagram, jangan lupa ikutan yang namanya program Top Investor, di mana 10 orang pemenang bisa menikmati reward berupa 1 unit iPhone 12 serta hadiah Rp100.000 OVO Cash untuk masing-masing 10 orang pemenang. Caranya, pastikan Invest Friends sudah punya akun OVO dan jangan lupa invest dengan melakukan investasinya minimal Rp50.000 dengan OVO Cash tersebut mulai pukul 18.30 sampai 23.59 hari ini, di mana pengumumannya langsung follow ya @ovo_invest. Di sana kamu bisa cari informasinya dan keterangan lebih lanjut bisa kamu simak di aplikasi OVO serta Instagram OVO ID atau cek URL yang ada di samping kanan saya. Selain itu bagi peserta yang mau nanya-nanya juga boleh banget yang ada di Zoom Room kepada speakersnya hari ini karena ada hadiah juga OVO Points masing-masing 100.000 bagi 5 penanya terpilih. Nah, kalau ngomongin pertanyaannya yang akan dipilih itu sebagai pemenang ya, yang pertanyaannya paling bagus, paling mantep dan relevan sama tema OVO FinTalk pada episode kali ini. Jadi
pastikan dipikirin dulu nih pertanyaan yang akan bikin Mimin sangat tercolek yang mana pertanyaannya. Silakan ya. Dan buat yang posting keseruan webinar ini di IG Story dan mention @ovo_invest, 3 orang terpilih akan mendapatkan masing-masing 100.000 OVO Points. Oke, materi diskusi episode kali ini, Invest Friends, adalah kegelisahan para pejuang gaji, ya nggak? Gimana caranya nih, 5 tahun lagi punya kebebasan finansial di saat kita saat ini tuh masih suka ngerasa kalau kemarau itu datang pada tanggal tua, alias saldo kering kerontang butuh kasih sayang. Untuk menjawab semua itu, mari kita tanya sama expertnya, siapa lagi kalau bukan Lead Financial Trainer QM Financial, dan dia adalah Teh Litwina Hananto. Berat ya, 5 tahun. Jadi kalian targetnya 5 tahun. Yuda beneran mau pensiun 5 tahun lagi? Karena kan 5 tahun sekalian mau nikah juga kali Teh udah pada Tadi ada yang komentar 5 tahunnya dari kapan? Jadi bukan dari sekarang 5 tahunnya barangkali. Tapi deh aku udah nyiapin materi. Jadi mudah-mudahan dari materi itu akan kelihatan kalau kalian mau 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun tuh kelihatan dari materi itu. Ya, betul Teh. Karena satu hal nih Teh yang aku lihat nih videonya Teh Wina ya di QM Financial ya kan. Ini nyolek banget. Teh Litwina bilang soal orang yang nggak boros tapi tetap nggak bisa saving. Apakah ini jadi faktor Teh menghalangi kita punya kebebasan finansial? Terus arti kebebasan finansial itu sebenarnya apa sih Teh? Ada, aku keluarin materinya aja dulu ya deh kalau gitu ya. Ya. Oke, ada materinya nih, boleh tolong Mbak Risma, ini dia. Ini materi aku hari ini. Aduh, pesanannya OVO ya Gustino Agung ya. 5 tahun lagi punya kebebasan finansial, gimana caranya? Aku juga tidak tahu. Aku tahu caranya, tapi untuk bisa 5 tahun, mari kita buktikan. Beneran bisa apa enggak? Yuk kita lihat. Disclaimer dulu ya. Aku Litwina Hananto bukan financial advisor, aku financial trainer. Tugasnya trainer memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan buat teman-teman di sini supaya bisa menerapkan itu pada hidup kalian masing-masing. Kami tidak merekomendasikan produk, tapi menyampaikan kelebihan dan kekurangan sehingga jangan lupa kalau nanti kalian berinvestasi, kalau untung aku nggak dibagi, kalau rugi aku juga nggak ikut-ikutan. Jadi pastikan kalian paham betul semua risiko investasinya. Kita mulai. 5 tahun nih, bener nih 5 tahun, yakin 5 tahun. Yuk kita lihat. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa 5 tahun? Ini nih, Dea Yuda nih. Banyak yang menginginkan kebebasan finansial tapi nggak tahu mulainya dari mana. Jadi sebetulnya definisinya apa sih? Ini dia ya. Definisi dari kebebasan finansial tuh sebenarnya seperti ini. Punya aset aktif yang menghasilkan lebih besar dari pengeluaran bulanan kita dan tujuan finansial kita tercapai. Ulangin ya. Punya aset aktif yang menghasilkan lebih besar dari pengeluaran bulanan kita dan tujuan finansialnya tercapai. Jadi jangan lupa ada tambahan tuh, tujuan finansialnya tercapai. Oke? Siap? Gimana caranya melakukan ini? Punya aset aktif tapi tujuan finansial juga tercapai. Nah, road to financial freedom itu tentu saja berliku-liku dan ada 5 yang harus kalian lakukan. Nanti aku akan bahas 3 yang di tengah. Tapi perhatikan dulu ini. Dan buat disclaimer, aku dan suamiku pernah mencapai financial freedom di umur 33. Jadi 5 tahun mah gampang. Aku waktu itu mencapai financial freedom di umur 33. Tapi kemudian aku hamil lagi. Jadi kalau kalian ingin bisa financial freedom, ternyata yang harus dikunci tuh banyak, termasuk KB-nya harus benar. Tapi tadi joking ya, joking set aside, sekarang ada 5 nih. Joking set aside, ada 5 yang harus dilakukan. Pertama, pupuk karirmu dan penghasilanmu. Apapun pilihan pekerjaannya, kerja jadi karyawan, kerja yang gig economy, punya bisnis sendiri, freelancing, semuanya perlu dibangun menjadi karir yang terus berkembang supaya penghasilan membesar. Karena ternyata waktu kami pernah merasakan financial freedom dulu itu ada di titik di mana si penghasilan itu memang memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Jadi investasi jalan tapi penghasilan juga harus meningkat. Jadi jangan dianggap remeh kerjaan kamu hari ini.
Yang kedua, kita akan hitung pengeluaran. Yang ketiga, investasi sejak dini. Yang keempat, punya modal untuk aset aktif. Dan yang kelima, punya penghasilan pasifnya. Nanti aku akan bahas 3 yang di tengah ya. Let's go Mbak. Next. Nih, 3 ini hitung pengeluaran, investasi sejak dini, dan punya modal aset aktif. Step by step-nya apa aja? Ini dia. Hitung pengeluaran, investasi rutin sejak dini, dan punya modal aset aktif. Pertama, kita harus hitung dulu pengeluaran. Karena tadi syaratnya financial freedom adalah punya penghasilan dari asetnya, tapi harus lebih besar dari pengeluarannya. Berarti yang harus dikunci adalah pengeluarannya. Waktu kami mencapai financial freedom, pengeluarannya dikunci. Tapi waktu punya anak yang ketiga, pindah rumah, mindahin anak-anak sekolah, cicilannya baru, pengeluaran kami lari. Jadi periode financial freedom-nya nggak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Jadi ternyata ini bukan sebuah titik, tapi sebuah journey yang terus-menerus harus kita perhatikan. Yuk kita lihat. Pengeluaran kita terbagi menjadi 5 kategori besar. 1, cicilan utang. 2, pengeluaran rutin. Ini tuh cara kita hidup. Jadi pengeluaran rutin itu adalah cara kita hidup. Yang ketiga adalah menabung dan investasi. Yang keempat adalah pengeluaran sosial. Dan yang kelima adalah pengeluaran pribadi atau lifestyle atau si gaya hidup. Jadi bedain antara cara hidup sama gaya hidup. Kalau kalian pernah medical check up, pasti kan pernah ya, kolesterol batasnya 200, ternyata kalian 150 karena aman. Nah, cicilan utang tuh ibarat kolesterol, ada batas maksimalnya, maksimal 30%. Lihat terus ke bawah, yang di tengah ada menabung dan investasi itu minimum 10%. Jadi kalau kita bikin sebuah simulasi, gambar yang sebelah kanan, kalau penghasilan ini contoh ya, panik dulu lihat angka penghasilannya segini, contoh biar bulat-bulat, biar gampang. Kalau penghasilannya 10 juta, misalnya dia nggak punya cicilan dan dia menabung rutin 4,5 juta, menabungnya 2,5 juta, ini tuh artinya apa sih? Artinya orang ini punya pengeluaran rutin atau cara hidup sebesar 4,5 juta dan menabungnya 2,5 juta. Yang artinya kalau dilihat ke kiri melalui rasio keuangan sehat, dia kondisinya baik-baik aja. Karena bisa menabung sampai 25% dari penghasilannya. Mari perhatikan bahwa cash flow ini positif dan diupayakan supaya terus-menerus bebas utang. Kalaupun mau mencicil rumah, tapi porsi cicilan utangnya bisa kita kunci kayak batas kolesterol tadi, maksimal 30%. Oke, next, kalau kita udah hitung pengeluaran, berikutnya kita mesti ngitung ini. Investasi rutin sejak dini. Ternyata untuk bisa investasi rutin, bukan soal mana return yang paling tinggi yang saya mau. Bukan kayak gitu. Kalau aku ngajakin kalian belajar tentang berinvestasi dengan purpose. Ada goalnya, ada tujuannya. Jadi ibaratnya lagi panahan, kalian pernah nggak ikut olahraga panahan yang lucu-lucuan gitu? Lagi panahan gitu ya. Panahnya tuh kan nggak serampangan. Kita arahin dulu nih ke targetnya. Jadi ada tujuannya. Tujuan ini ada 3 nih rumusnya nih. Ada nilai rupiahnya, ada judulnya, dan ada jangka waktunya. Jadi produknya harus melayani tujuannya. Kita memilih produk yang cocok sama tujuannya. Sehingga aku tuh nggak bisa terima pertanyaan gini. Mbak saham bagus nggak? Ya mana aku tahu. Mbak asuransi gimana? Ya gimana apanya? Tujuan lo apa? Kalau kamu belum bisa menjawab tujuanmu apa, maka akan sangat sulit untuk kamu bisa mengerti produk mana yang cocok dengan tujuanmu. Dan karena kita fungsinya di sini mau ngobrolin pensiun dini atau financial freedom, artinya kita butuh modal untuk bisa mencapai aset aktif yang bisa menghasilkan. Yuk kita lihat slide berikutnya. Contoh ya, ada hitung-hitungannya ya. Let's go. Ceritanya namanya Doni single. Ya, ada yang mau jodoh sama Doni hari ini? Enggak. Dea, barangkali Dea? Enggak ya. Sempet-sempetnya nawar-nawarin atulah, ini kan orang bohongan ya, bukan beneran. Doni masih single, penghasilannya 10 juta. Tadi berapa dia nabung? Doni bisa nabung dan investasi 2,5 juta sebulan. Ini emang gede banget untuk ukuran anak muda gaji 10 juta, 25% dia bisa nabung. Tapi misalnya dia bisa 25%. Tujuannya apa? Tujuannya judulnya adalah modal aset aktif. Dalam 5 tahun tadi kita punya target. Jadi Doni akan berinvestasi sebanyak 2,5 juta per bulan selama 5 tahun
Plus, dia juga menyisihkan 15 juta per tahun dari bonus dan THR-nya. Jangan lupa ya, sebentar lagi Ramadan, pasti kita akan terima THR. Buat yang kerjanya nggak jadi karyawan, siapkan THR untuk dirimu sendiri. Nah, bayangkan kalau Doni rajin berinvestasi, terus-menerus rutin 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta di produk yang targetnya pakai asumsi 5% per tahun rata-rata. Ini misalnya contohnya adalah reksadana pasar uang. Dalam 5 tahun, maka si 2,5 juta itu akan menjadi 170 juta dan si 15 juta per tahun menjadi 83 juta. Jadi kalau di total-total, kalau target 5%-nya tercapai, Doni ini bisa memiliki 253 juta dalam 5 tahun. Bayangin, dari 2,5 juta per bulan plus 15 juta per tahun jadi 253 juta. Hanya pakai produk yang resikonya rendah sekali, reksadana pasar uang. Beda kalau pakai reksadana saham, tapi fluktuasinya juga nggak sama. Jadi jangan sampai kita berpikir top up OVO itu isinya cuma shopping. Karena sekarang hari gini si OVO-nya bisa dipakai buat investasi. Isn't that fabulous gitu loh. Nah, bayangin ya, dengan 253 juta ini berarti Doni udah mulai punya modal untuk bisa punya aset aktif. Tadi kata kuncinya apa? Tujuannya adalah modal aset aktif. Let's go. Aset aktif itu contohnya ada beberapa. Ini aku contoh ya, jadi ini cuma ilustrasi. 1, kalau dia mau bisnis. 2, kalau dia mau properti. 3, kalau dia mau surat berharga. Dan ini cuma ilustrasi, artinya pas prakteknya kalian bisa cari kombinasi-kombinasi ini sendiri-sendiri. Contohnya, modal 253 juta dalam 5 tahun itu dipecah menjadi 3. Ada bisnisnya, misalnya bikin restoran pakai franchise dengan 100 juta. Punya properti 100 juta, ada kiosnya disewakan, atau surat berharga 50 juta dengan obligasi. Berapa hasil yang akan diterima Doni? Maka hasil yang akan diterima Doni adalah 2,7 juta per bulan. Jadi kalau tadinya Doni investasinya 2,5 juta per bulan, sekarang Doni terima dari asetnya 2,7 juta per bulan. Belum sih, financial freedomnya masih jauh ya, karena kan tadi pengeluaran bulanannya dia 4,5 juta kan, masih kurang. Tapi sekarang jalannya terbuka lebar, karena sekarang Doni punya kemampuan berinvestasi 2,5 juta per bulan plus 2,7 juta dari asetnya. Ditambah-tambah jadi berapa tuh? 5 juta lebih, wow 5,2 juta loh. Kemampuan menyisihkan 5,2 juta ini belum memperhitungkan kenaikan penghasilannya Doni dalam 5 tahun. Ini sedikit cerita yang bisa aku ceritain sama kalian, karena waktu kami financial freedom di umur 33, yang kami miliki itu. Punya restoran bisa menghasilkan, ada apartemen bisa disewain, dan ada deposito yang ada bunganya juga. Jadi cara berpikirnya kalau mau financial freedom harus tentang modal investasi untuk jadi aset, tapi yang setoran bulanannya itu tetap dijalankan. Jadi perhatiin tadi ada 2 jenis investasi yang kita lakukan. Yang pertama, investasi namanya investasi akumulatif. Setor sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, sehingga punya modal, sehingga bisa melakukan investasi generatif. Begitu udah terkumpul 253 juta, itu bisa dipecah jadi 3 aset, dan aset itu kemudian menghasilkan, itu namanya investasi generatif. Jadi tadi ada 2 investasi yang udah kita lakukan simulasinya, investasi akumulatif dan investasi generatif. So, mari meraih kebebasan finansial dalam 5 tahun. Kalau di contoh tadi belum tercapai ya, kalau dia mau lebih agresif, produk yang lebih agresif mungkin bisa tercapai. Aku nggak berani ngajak-ngajak kalian dalam 5 tahun masuk ke produk agresif. Aku mau yang konservatif dulu supaya yang baru pertama kali mau nyobain nggak langsung berenang di laut lepas, berenangnya di kolam cetek dulu ya. Tapi tadi dari 3 langkah yang kita lakukan, yang nomor 2 ini yang menurut aku perlu kalian dengerin dari OVO Invest gimana cara prakteknya. Jangan cuma ngomong doang. Mari kita laksanakan. Aku kembalikan ke Dea, thank you.
Terima kasih nuhun pisan Teh. Nih Teh Wina bilang tadi, wah keren banget sih. Baby step dulu lah ya Teh ya dalam. Mm-mm. Jadi OVO bukan hanya shopping tapi juga saving. Ini pas banget Invest Friends yang ada di Zoom Room maupun menyaksikan via YouTube dan Instagram. Jangan lupa ikutan program Top Investor di mana 10 orang pemenang menikmati reward berupa 1 unit iPhone nih, baca di sini nih ada nih ya, serta hadiah Rp100.000 OVO Cash untuk 10 orang pemenang. Pastikan Invest Friends sudah memiliki akun OVO. Jangan lupa invest dengan melakukan investasinya minimal Rp50.000 dengan OVO Cash tersebut mulai pukul 18.30 sampai 23.59 hari ini. Jangan lupa Rp50.000 aja, start from. Lebih juga, wah boleh banget. Pengumuman pemenang follow at info_invest. Keterangan lebih lanjut bisa kamu simak di aplikasi OVO serta Instagram OVO ID. Nah, kalau masih bertanya-tanya soal produknya OVO Invest, ini ada ahlinya, ada Mas Yuda Nugroho. Beliau adalah product manager dari OVO Invest. Nah, halo apa kabar Mas Yuda? Halo, baik. Wah, Mas Yuda nih produk Ya. reksadana pasar uang di OVO Invest, apakah bisa mensupport untuk pencapaian Invest Friends? Pengen punya kebebasan finansial, terutama mungkin target 5 tahun lagi lah. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kebebasan finansial, mungkin yang penting adalah ya komitmen lah ya, komitmen untuk menjaga pengeluaran, untuk mulai berinvestasi, dan yang paling penting ya untuk memulai. Nah, makanya kalau misalnya dari OVO, kita menyediakan OVO Invest, di mana untuk saat ini produk yang kami keluarkan adalah produk reksadana pasar uang dari Manulife yang namanya Mobli. Nah, di situ kalian bisa mulai berinvestasi mulai dari 10.000, dan untuk pencairannya juga bisa langsung OVO Cash. Bahkan kamu nggak perlu punya rekening bank. Biasanya kan perlu tuh rekening bank untuk rekening induk untuk pencairan. Nah, kalau ini kalian register aja. Nanti kalau misalnya untuk pencairan bisa langsung OVO Cash. Gitu. Wah, semudah itu. Wah, bahkan Berarti nggak ya, harus nunggu bulan ya, 10.000 aja bisa ya. 10.000 bisa. Nanti kalau misalnya mau cairin mungkin udah 10.000 sekian lah ya begitu. Nah, kalau ngomong soal keamanan nih, pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah secure nih aku memulai pokoknya perdananya di OVO Invest gitu. Kalau ada yang bertanya soal security-nya gimana sih, Mas? Nah, kalau misalnya di OVO Invest, sebenarnya kita bekerja sama dengan Bareksa ya. Untuk mungkin semua orang udah mungkin mengenal lah, minimal pernah dengar Bareksa itu apa. Bareksa, jadi kita bekerja sama dengan Bareksa, which is adalah sebuah agen perantara pedagang reksadana, di mana Bareksa itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi tentunya untuk produk ini kita sudah diawasi oleh regulator. Jadi aman pastinya untuk berinvestasi di OVO Invest. Pasti teman-teman yang mungkin sangat menanti-nanti gabung di OVO Invest, mungkin lagi tahap registrasi gitu kan. Tapi juga mungkin ada yang baru, kayaknya seru nih. Jangan lupa berarti harus punya OVO Premier ya Mas Yuda ya? Ya, yang penting selama punya OVO Premier bisa langsung pencet ke tombol invest yang ada di homepage di kanan atas itu. Nah, dari situ bisa langsung isi beberapa pertanyaan, lalu tinggal ditunggu aja. 1 kali 24 jam akan di-approve, langsung bisa beli OVO Invest, minimal 10.000. Nah, ini ada salah satu, kayaknya curiga top investor nih. Ada Nurul Armilia. Nurul Armilia ini nanya, buat punya aset aktif yang bisa menghasilkan lebih besar dari pengeluaran bulanan, berarti sebelumnya struggle untuk ngumpulin modal gede dulu ya, Teh Wina. Bagaimana menentukan tujuan finansial yang lebih prioritas? Jadi mungkin yang mana yang lebih prioritas? Mungkin bisa dibantu Teh Wina. Ya, punten ini internet aku unstable. Bisa kedengeran suaranya? Bisa. Aman ya? Oke. Aman. Jadi kalau kita ngomong prioritas, memang artinya kita harus memilih, dan yang disebut prioritas itu harus dari kita yang menentukan mana yang mau dijadikan prioritas. Nggak bisa nanya,
Teh Wina prioritasnya yang mana loh? Hidupnya hidup kamu, jadi kamu yang harus menentukan. Tapi coba deh, apakah punya dana darurat? Kalau lagi pandemi seperti sekarang, dana darurat ini penting. Apakah sudah punya fasilitas kesehatan? Kalau ada di kantor aman ya, tapi kalau nggak punya harus punya asuransi kesehatan sendiri. Sebelum ngomongin punya bisnis, properti, surat berharga, dua ini harus penting sekali kita miliki. Sehingga kalau ada apa-apa pegangannya kuat gitu. Ini jadi kayak jaring pengaman kita. Dari situ baru tentukan tujuan finansialnya mau yang mana. Mana yang lebih penting buat kamu? Punya tadi misalnya kios yang bisa disewakan, punya bisnis yang bisa menghasilkan, atau liburan dulu. Challenge-nya kan di situ sebenarnya. Prioritas kita adalah mau foya-foya dulu atau mau punya aset dulu. Kadang-kadang kita suka mikir, wah punya aset susah ya, tapi liburan jalan gitu. Jadi ini yang akhirnya harus ditentukan prioritas. Jadi kamu yang mesti menentukan mau yang mana. Kalau aku kerjain dua-duanya. Liburan jalan, tapi punya aset juga. Yang artinya ada yang harus kita korbanin kan. Ada yang harus kita, kalau dikorbanin kesannya negatif. Ada yang harus kita siap untuk tunda demi punya aset dulu, dan itu ada prosesnya. Jangan khawatir soal waktu. Kalau menurut aku orang tuh suka harus punya sebelum umur 30, harus punya sebelum umur 40. Kalau buat aku ya, selama besok masih bernafas, gak ada deadline, jalan terus dong. Artinya udah siap belum, kayak Yuda tadi bilang, siap gak untuk berkomitmen buat mengumpulkan dulu modalnya. Kadang-kadang kita mikir modalnya butuh kayak tadi, contohnya kan angkanya agak gede ya, 250 juta. Padahal mungkin kalau kita udah mulai dari 10.000, lama-lama jadi 100.000, lama-lama dari 500.000, tanpa kita sadari dari 0 jadi 3 juta, itu udah gede banget loh. Dibandingkan tadi dari 2,5 juta ke 250 juta ya. Tapi kan orang akan punya starting point yang beda-beda nih. Nah, mulai bisnis itu nggak harus nunggu punya 200 juta loh. Mulai bisnis itu modalnya mau dari 5 juta juga bisa. Pertanyaannya sekarang adalah, siap ngumpulin nggak dari 0? Itu yang kayaknya harus di-challenge. Jangan terlalu mikirin angka targetnya gede atau waktunya yang harus pendek. Niatnya udah siap belum untuk mulai sekarang? Jadi top investor ya. Tadi istilahnya apa dia? Top investor teh. Top investor. Gaya atau enggak? Itu gaya pisan. Ini Yogi Saputra juga menimpalin nih teh. Kayaknya Yogi juga ragu karena sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang bekerja pada suatu lembaga atau institusi, yang berarti penghasilan utama kita memang dari gaji gitu ya, bergantung pada hal itu. Apakah dengan konteks ini memungkinkan kita punya kebebasan finansial? Karena stigmanya nih teh, katanya kebebasan finansial tuh hanya berlaku bagi mereka yang udah berwirausaha secara mandiri gitu ya, bos-bos. Oh, oke. Aku kasih tahu ya, ternyata aku lebih sering ketemu orang-orang yang gagal menafkahi keluarganya padahal punya bisnis dibandingkan yang karyawan. Jadi banyak yang kita lihat kesannya kan yang berbisnis tuh sukses ya. Ya iya sih, tapi kan itu paling top 5%. Yang gurem, yang di bawahnya, yang struggling, yang menggadaikan BPKB mobil banyak karena mau bayar THR karyawan bulan depan, itu banyak banget. Jadi nggak berarti punya bisnis itu artinya makmur. Enggak, banyak banget orang punya bisnis itu struggling. Justru, tadi kan aku ceritain ada 2 investasi ya. Investasi yang rutin itu yang akumulatif, satu lagi investasi generatif yang menghasilkan. Nah, punya bisnis itu kan artinya menghasilkan. Tapi ternyata itu cuma satu, dia menghasilkan, tapi yang akumulatifnya nggak jalan, sama juga bohong. Berarti yang jadi karyawan tetap punya kemungkinan untuk bisa mengupayakan investasi akumulatif jalan. Ketika udah ada modalnya, punya yang investasi generatif. Dan tidak selalu harus bisnis loh. Ada orang yang ternyata jagoannya tuh di properti, sehingga dia tetap bisa kerja jadi karyawan, punya gaji tetap, menghasilkan akumulatifnya terus jalan, investasinya rutin, tapi dia kumpulin jadi properti di mana-mana dan itu menghasilkan juga. Zaman sekarang banyak nih geng rebahan. Bikin bisnis ribet. Banyak yang rubuh tahu, bisnis pandemi banyak yang gulung tikar. Properti, aduh sakit kepala ngurus properti. Jadi dia senengnya surat berharga. Surat berharga itu kayak reksadana, obligasi, itu kan belinya cuma di aplikasi aja kayak di OVO Invest gitu. Nah, kalau aku ngelihatnya generasi kalian, ya aku mau bilang generasi kita tapi kan jauh ya. Generasi kalian itu pasti akan menjadi bagian dari investor yang geng rebahan ini, yang lebih suka punya surat berharga daripada properti sama bisnis.
Jadi tadi aku kasih contohnya 3 kan untuk aset aktif pun. Jangan berpikir ini milik hanya yang pemilik bisnis aja. Justru yang karyawan, yang jelas penghasilan bulanannya, ini yang punya kemampuan investasi lebih jelas. Tahu nggak sih orang punya bisnis tuh banyak yang gak gajian. Jadi nggak jelas hasil bisnisnya apa. Dan ini terjadi di mana-mana. Ini teh agak persis sama artikel di QM Finance. Itu banyak orang yang lebih memilih untuk merasakan kebebasan finansial ketimbang sekedar kaya gitu teh. Ini menarik banget. Bebas finansial dan kaya itu memang punya arti yang berbeda ya teh. Iya, kalau bebas finansial itu kita ukur kan. Tadi ada ukurannya. Pengeluaran kamu 4,5 juta. Penghasilannya 5 juta dari aset. Bebas finansial dia. Iya. Kalau kaya, beda. Buat orang yang nggak punya rumah 1 tuh kaya. Buat orang yang punya rumah 1, punya rumah 8 tuh kaya. Nggak keukur gitu yang mana yang disebut kaya. Sementara kalau kita bebas finansial, kita bisa ukur secara finansial. Aku tuh punya target berapa sih? Oh, aku bisa hidup dengan 5 juta sebulan. Aku punya aset yang menghasilkan 7 juta. Aku bebas finansial dong. Artinya kerja nggak kerja, aku bisa makan dari asetku. Itu yang dimaksud sama bebas finansial. Dan ada prosesnya untuk bisa mencapai ke situ. Yang orang suka lupa adalah prosesnya itu dimulai dari hal yang kecil banget kayak menyisihkan rutin setiap bulan. Bahkan aku baca sekilas di chatnya ada bilang, aku kan kerjanya gajinya UMR. Emang kamu pikir gaji aku dulu berapa waktu mulai kerja? Emang 20 tahun yang lalu ya. Tapi aku start gaji 900.000 loh. Dan itu cukup kecil level UMR di masa itu. Sehingga tadi nomor 1 aku bilang, bangun karirmu, pupuk karirmu. Karena dengan penghasilan meningkat, kemampuan kita investasi juga meningkat. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Investasinya jalan, karirnya juga harus jalan. Nah, Mas Yuda, kehadiran OVO Invest bisa nggak sih sebenarnya membantu seseorang yang berada dalam kondisi ya istilah generasi sandwich gitu kan, dimana kita punya beban nih untuk membiayai diri kita sendiri, atau mungkin yang udah nikah keluarga intinya yang keluarga kecilnya, dan juga mungkin orang tua atau adik kakak gitu. Itu gimana sih kira-kira apakah OVO Invest bisa membantu gitu? Nah, kalau OVO Invest ya, OVO Invest itu mungkin kita bisa membantu dalam artian kita bisa membantu untuk membuat orang itu memulai dari 10.000 untuk bisa berinvestasi. Nah, sampai di situ aja. Kalau misalnya memang OVO Invest itu bisa juga kita mungkin kalau misalnya ada orang takut karena mulai berinvestasi itu ada biaya ini, biaya itu. Nah, OVO Invest kita bisa beli, nggak ada biaya untuk memotongkan pembeliannya. Dan ketika penjualan, biasanya harus ke rekening bank, ini bisa langsung dijual ke OVO Invest, real time. Jadi kalau misalnya memang kalian lagi butuh uangnya, itu bisa langsung dijual, langsung dapat di OVO Invest saat itu juga. Jadi ini bisa membantu untuk generasi-generasi kita yang mungkin masih awam ya untuk berinvestasi. Ini bisa menjadi salah satu solusi di mana untuk memulai sesuatu yang aman dan juga mungkin masih belum percaya dengan investasi, bisa langsung dicairkan instan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan buat Mas Yuda nih dari Fadilah Rizky Ramadan. Investasi reksadana di OVO Invest cocok nggak sih buat mahasiswa kayak saya? Dan juga apakah bisa dijadikan sarana untuk menabung? Sekarang saya invest di OVO cuma 10.000 seminggu. Kalau sekiranya cocok, saya mau rutin investnya kira-kira ya 100.000 sebulan sampai lulus 3 tahun lagi. Apakah investasi saya akan menguntungkan ketika saya lulus kuliah? Nah, mungkin bisa dilihat di aplikasinya, mungkin setiap hari bisa lihat ada warna hijau, artinya mulai untung pelan-pelan. Nah, bisa dilihat dari situ, bisa ditambah setiap minggunya, setiap bulannya, nanti mungkin bisa dirasakan juga, mulai dilihat keuntungannya yang ada di sana. Nah, tentunya sangat cocok sekali ya, karena mungkin nominalnya yang sangat kecil, 10.000 bisa mulai investasi, dan even kalau misalnya mahasiswa kan mungkin ada kebutuhan mendadak, kalau misalnya ada nanti pas mau lulusan, ada bayar segala macam, nah itu bisa aja kalau misalnya memang dibutuhkan, mungkin sesuai yang tadi ya, yang video promosi itu, kalau misalnya mau dibutuhkan, bisa langsung dicairkan langsung ke OVO Cash. Jadi nggak usah takut kalau misalnya bahkan OVO Invest itu dipakai untuk sarana untuk menabung, bisa juga, karena nanti kalau misalnya memang ada apa-apa, itu bisa langsung dicairkan.
Jadi pencairannya juga sangat mudah dan sangat cepat lah, terbilang cepat ya, Mas Yuda ya. Iya, nggak perlu nunggu. Biasanya kan kalau misalnya kita reksadana, kita taunya mungkin 1 sampai 7 hari kerja ya kalau misalnya reksadana. Namun kalau untuk OVO Invest, khususnya untuk produk yang reksadana pasar uang ini, kalau misalnya memang secara unitnya sudah terima, nanti kalau misalnya mau Real bicara time ya. bisa langsung real time gitu. Iya. Nah, kebebasan finansial itu berarti orang tersebut harus udah punya dana pensiun atau gimana sih Teh? Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan dana pensiun itu adalah tetap berpenghasilan saat pensiun. Definisi pensiunnya mau umur 33, mau umur 45, mau umur 55, mau umur 65, terserah, tapi tetap berpenghasilan terus. Jadi pada saat kita berhenti dari pekerjaan utama, kita punya pintu-pintu penghasilan yang lain. Itu sebetulnya yang dimaksud dengan dana pensiun. Jadi yang tadi aku sebutin itu adalah bagian dari, kalau dana pensiun tuh biasanya cenderung gini, kita investasi untuk jangka waktu yang panjang banget. Misalnya kalau kalian umurnya 25, berarti pensiunnya 55 tuh 30 tahun lagi. Maka produk yang dipakai mungkin bukan yang reksadana pasar uang yang tadi kita diskusikan. Mungkin akan pakainya reksadana saham. Tapi untuk 30 tahun lagi, dicairannya nanti. Teorinya dana pensiun begitu. Nah kalau si financial freedom ini, artinya nanti waktu di umur 55, dana pensiun yang udah terkumpul bertahun-tahun, sekian miliar tuh, dicairin, terus diapain? Dijadiin aset kayak yang tadi, jadi bisnis, jadi properti, jadi surat berharga. Nah, sekarang aku challenge-nya adalah kenapa harus nunggu umur 55 untuk mulai punya aset? Kenapa nggak mulai dari muda? Karena kemungkinan si bisnis properti surat berharganya berhenti di tengah jalan tuh besar loh. Kebayang nggak sih umur 55 baru punya properti, kan susah. Kenapa nggak dari muda seperti kalian mulai mengumpulkan jadi modal aset aktif? Yang dana pensiun disetorin buat sampai umur 55 biarin aja jalan. Tapi eksplorasi, eksperimen untuk punya asetnya dilakukannya sejak muda. Jadi kemungkinan gagalnya tuh bisa kita hadapi juga. Waktu aku merasakan financial freedom yang sekarang udah enggak ya. Jadi dulu pernah ada periode kami financial freedom. Tapi gara-gara hamil lagi jadi enggak gitu ya. Nah, jadi waktu kami mencapai periode financial freedom itu, ada bisnis yang menghasilkan. Restorannya itu tiap 3 bulan keluar uang loh dari restoran itu. Jadi kayak terima gajian, kayak uang dari langit datang, ada uang masuk ke rekening. Kayak gitu situasinya. Tapi restoran itu 10 tahun bertahan, saat pandemi restorannya tutup. Artinya apa? Artinya waktu kita mau jadiin aset itu nggak selamanya ada. Kita mesti manage terus supaya asetnya kita konversi lagi. Kalau restoran ini tutup, pindah investnya lagi kemana, harus kayak gitu. Nah kalau baru mulai itu umur 55, pengalaman kecil ya. Tapi kalau kalian mulai eksplorasi ini dari muda, pengalamannya udah banyak. Jadi kalau ada badai-badai kayak sekarang lagi pandemi, nggak oleng, kita coba lagi. Waktu umur 55 ada badai itu susah mau coba lagi kan. Makanya tadi aku kasih contohnya tidak pakai reksadana saham. Kalau ngomongin dana pensiun biasanya pakai reksadana saham. Aku pengen kalian ngerasain ngumpulin modal untuk jadi aset semudah mungkin. Jadi uangnya bisa dicairkan dan dicoba untuk jadi salah satu dari 3 aset itu. Jadi ini iya kayak siapin dana pensiun tapi ditarik ke depan gitu loh Dea. Jadi nggak nunggu umur 55 baru nyobain, ditarik ke depan. Maka produk yang dipakai pun bukan reksadana saham tapi reksadana pasar uang. Karena kita seperti ingin dalam tanda kutip ya menabung untuk jangka pendek 5 tahun aja gitu. Makanya aku suka banget dikasih tantangan sama OVO Invest. Bikin ceritanya 5 tahun lagi mau financial freedom. Aduh aku bilang gitu. Tapi ini challenging banget jadi modulnya kan. Modulnya jadi beda sendiri nih. Belum pernah nih diobrolin secara publik kayak gini. Soalnya kita milenial sih kebanyakan jangka pendek asetnya adalah ketulusan Teh. Sama thank you, terima kasih gitu ya. Jadi bucin aja kerjaannya Teh. Wah kita harus mikir investasi nih mulai dari sekarang. Nah pertanyaan lagi nih Teh, apakah kebebasan finansial itu berarti kita harus bebas dari utang Teh? Teorinya begitu, tapi sebetulnya kalau sedang mengumpulkan aset, mungkin aja kita punya utang yang bentuknya seperti, tadi kan itu bentuk financial plan-nya belum bahas tujuan kayak menikah, liburan, pendidikan anak, beli properti, itu tadi kan belum sempat dibahas ya. Kalau kita mau beli properti untuk tempatin, maka itu menjadi bagian dari biaya hidup yang harus diperhitungkan dalam perhitungan pengeluaran tadi. Jadi
Kalau pensiun, iya utangnya udah harus lunas di umur 55, 60. Tapi kalau di umur 20, 30-an, dalam upaya menyiapkan aset yang bisa menghasilkan si modal tadi, berbarengan dengan punya utang beli rumah, nggak masalah sih. Oke. Tapi juga harus apa ya, dipikirin dengan baik-baik kalau mau ngutang ya Teh. Nggak dikit-dikit lifestyle gitu ya Teh. Ada batasnya. Aku suka bercandainnya untuk kayak kolesterol. Kalau ketinggian berat harus ada, nggak mungkin nol. Tapi kalau kegedean nanti kita shock badannya gitu ya. Betul banget. Nah, ini mungkin satu pertanyaan juga dari Fredericus William Ardana, mungkin untuk Mas Yuda nih, OVO Invest produknya baru cuma reksadana pasar uang ya? Atau ada produk reksadana lainnya? Tunggu ya, kita pastinya akan membawa produk-produk yang mungkin bisa cocok untuk macam-macam tujuan juga untuk ke depannya gitu. Seperti contohnya ya, reksadana pasar uang, syariah, fixed income, saham, pasti ditunggu aja. Wow, kabar baik sekali nih. Oke. Dan apa namanya, satu pertanyaan nih untuk Teh Wina, apa tanda-tanda kita bisa move on nih Teh, dari investasi ke kolam cetek ke lautan lepas? Baru aku mau nambahin. Tadi aku ngajakin kalian untuk berenangnya di kolam cetek dulu, jangan langsung lompat ke lautan lepas. Nah, makanya pas Yuda bilang produknya yang sekarang tersedia pasar uang dulu. Sementara nih temen-temen nih kayaknya udah yang aku pokoknya pengen langsung lompat ke lautan. Tunggu, sabar gitu ya. Kalau kita belajar berenang nanti tenggelam loh. Jadi mulai kaki dulu, badannya full. Reksadana pasar uang ini adalah pintu menurut aku untuk saya investasi. Jadi teman-teman yang belum Teh maaf, pernah reksadana pasar uang putus-putus ya? boleh diulang Teh? Sebentar, aku pindah koneksi dulu. Ya. Boleh dulu? Oke. Jadi reksadana pasar uang ini adalah produk yang menjadi pintu untuk memulai investasi. Dia sangat baik untuk memulai karena produk reksadana pasar uang ini resikonya cukup rendah. Kalau dibilang setara tabungan deposito, enggak sih. Artinya tabungan dan deposito itu resikonya lebih rendah daripada reksadana pasar uang. Tapi kalau kita bikin kayak tangganya gitu ya, ini tabungan dan deposito, ini reksadana saham. Nah, reksadana pasar uang tuh di sini, deket sama deposito sama tabungan. Jadi yang dimaksud dengan reksadana pasar uang, artinya uang kita yang masuk ke dalam reksadananya diinvestasikannya di produk money market yang biasanya isinya adalah tabungan, deposito, atau surat berharga yang akan cair dalam 1 tahun. Sehingga resikonya sangat rendah. Bukan berarti nggak ada resiko. Kalau tabungan deposito dijamin sama LPS, reksadana pasar uang enggak. Tapi secara konsisten, reksadana pasar uang ini returnnya hampir selalu berkisar antara 3-8%. Jarang banget ada yang jadi minus. Secara teknikal bisa minus, tapi aku 20 tahun investasi belum pernah ngerasain reksadana pasar uang minus yang aku pakai gitu. Jadi kan kalau kita mau berenang di kolam, mau berenang di lautan lepas, misalnya tadi nanti kalau Yuda udah siap nih ya reksadana sahamnya, itu tuh bener-bener kayak lautan lepas yang arusnya kenceng banget gitu, tau gak sih? Yang nanti kita ketebak arus terus duitnya jadi minus gitu loh. Nah, kalau reksadana saham, minusnya itu mengikuti pergerakan pasar saham. Jadi kalau kita setorin misalnya nih ya, waktu kemarin awal pandemi nih di 2020, kita setorin 100.000, tahu-tahu dia minus. Jadi uang 100.000 itu sisa 80.000. Terus kita setor lagi 100.000, turun lagi 80.000. Kayak masukin uang ke ember bocor gitu tau gak? Nah, untuk bisa siap berinvestasi seperti itu, aku kalau lagi kayak gitu, aku setor terus loh. Aku gak berhenti loh, karena aku mau pakainya masih lama. Tapi kalau kalian belum siap mental berhadapan produk kayak gitu, nah si pasar uang ini aku bilang, jadi kayak pintu untuk kita mulai ngerasain. Kalian cobain dulu ngerasain dengan resiko yang sangat rendah, dengan historical dia technical bisa minus, tapi secara historis aku nggak pernah ngerasain dia minus. Biar kalian lihat, ketika disetorin 10.000, kata Yuda tadi, nanti di aplikasinya jadi hijau-hijau, jadi 10.053 rupiah gitu kan Yuda ya. Jadi returnnya tuh langsung kelihatan gitu loh, harian returnnya. Ini yang menurut aku makanya kalian mesti
tahu bedanya berenang di kolam cetek sama berenang di lautan lepas. Kapan kita siap? Kalau tujuannya udah beda, deh. Tadi kita bahas pencapaian di bawah 5 tahun. Cocok banget produknya pasar uang. Kalau kamu mau nyobain terpisah nanti, waktu produknya udah siap, reksadana saham, pakai tujuannya jangan untuk 5 tahun, untuk 10 tahun, 15 tahun. Supaya waktu investasi bukan yang minus dicairin, masuk lagi, cairin, bukan kayak gitu. Kalau yang itu, kita memang harus komit untuk terus setor untuk waktu yang panjang. Kalau si pasar uang tadi, jadi bisa kayak dana darurat juga ya Yuda. Bisa. Lagi emergency, cairin langsung nongol di saldo OVO-nya gitu loh. Nggak banyak cincong, nggak nunggu 1-2 hari real time. Menurut aku itu breakthrough karena selama ini orang mikirnya kalau reksadana dicairin tunggu dulu ya 2 hari gitu kan. Ini yang menurut aku perlu dipikirkan juga sama teman-teman yang mau jadi investor. Kenapa memulai investasi di reksadana pasar uang itu menjadi pintu untuk kita masuk ke dunia investasi. Jadi sebelum menyelam di laut lepas, mendingan berendam dulu di kolam ikan cupang ya. Pokoknya kayak orang diving ya. Jadi sebelum kalau aku kan diving nih, sebelum lepas, kita kan disuruh latihan dulu di kolam renang. Oh iya gitu. pasti dong. Nggak langsung kamu nyelam yang banyak arus kan? Nah, kalau misalnya kita nih mau registrasi ke OVO Premier, kalau aku sih ngalaminnya ya pada saat registrasi di OVO Premier, terus mau investasi di OVO Invest, nanti akan ngisi form tentang profil resiko ya Mas Yuda ya? Iya. Terus kan nanti ditanya jangka waktu yang kita inginkan, dan nanti akan keluar juga hasil semacam profil resiko kita. Kalau aku sih investor moderat. Nah, gimana nih, bisa dijelasin nggak sih Mas, betapa user friendly-nya nih OVO nih? Nah, jadi sekarang kita kan, jadi kalau pas registrasi itu kita akan selalu, itu juga ada ketentuan dari regulator, kita harus menanyakan kepada user kalau beberapa pertanyaan untuk melihat kalau misalnya usernya itu apakah mereka resikonya rendah, tinggi, atau moderat, atau agresif. Nah, dari situ nanti tentunya ketika produk-produknya sudah ada, nanti kita bisa membantu untuk siapapun yang sudah register ke OVO Invest untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan apapun yang tipe investor masing-masing, begitu kira-kira. Ini seperti mungkin message-nya dari Ahmad Yamin. Katanya nih, Mas Yuda, saya kan masih mahasiswa, apakah bisa kita nantinya dibimbing ketika menggunakan OVO Invest? Karena benar-benar masih awam banget. Nah, kita kalau misalnya untuk OVO Invest, kita ada, kalau misalnya memang masih awam, kamu bisa masuk ke halaman OVO Invest, bisa lihat di bawah ada kamus investasi. Di kamus investasi kalau misalnya ada istilah-istilah yang kamu tidak mengerti, kamu bisa baca di situ. Kalau misalnya memang bingung belinya bagaimana, jualnya bagaimana, kamu bisa lihat di bagian bawah ada help center-nya kita. Di sana kita sudah tulis secara jelas kalau mau beli ada langkah-langkahnya, kalau mau jual ada langkah-langkahnya. Nanti bisa langsung lihat semuanya di halamannya OVO Invest. Tinggal scroll aja ke bawah. Bahkan ada kamusnya juga kan ya? Iya, kalau misalnya memang ada istilah-istilah yang kurang dimengerti, yang apa nih kira-kira manajer investasi itu apa, udah gitu total dana kelolaan itu apa, nah itu semua ada di kamus investasi. Nanti kalau misalnya memang kamusnya ada yang masih dirasa masih ada yang perlu ditambahkan, nanti bisa langsung aja dibilangin ke Instagramnya OVO Invest. Iya, karena gercep banget, adminnya juga akan sangat merespon ya Mas ya? Iya. Nah, ini ada yang gercep biar mantep, adalah Kirana. Kirana bilang ke Teh Wina, aku masih kuliah Teh, tapi ingin melek investasi sejak dini, karena menurutku di keluarga cuma aku yang pinter pegang uang. Permasalahan aku adalah gimana ya caranya mengatur pemasukan dan pengeluaran supaya bisa investasi kalau aku saat ini cuma mengandalkan uang saku dari orang tua. Oke, ini obrolan aku sama anak aku yang paling besar yang mahasiswa juga. Jadi biasanya yang kita pilih adalah
kalau mahasiswa jangan sampai punya utang dulu ya, jaga gitu jangan sampai punya utang. Tapi biasanya berarti yang harus diperhatikan adalah kamu punya pengeluaran apa aja. Pengeluaran itu ada dua, berarti kalau mahasiswa pengeluaran cara hidup sama pengeluaran gaya hidup. Walaupun lagi pandemi masih ada kan kali ya keluar-keluar walaupun mungkin intensitasnya nggak seperti dulu, pergi sama pacar gitu, makan walaupun di mobil itu kan maksudnya pengeluaran gaya hidup. Si pengeluaran cara hidup itu adalah beli bensinnya, paket data internetnya, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu dulu kamu hitung, plus mau nabungnya berapa. Kalau orang umum yang sudah bekerja, biasanya aku minta komitmen bisa investasi itu minimum 10% dari penghasilan. Nah, kalau mahasiswa, aku mesti ngecek lagi sih sama kalian, kalau mahasiswa tuh sanggupnya berapa. Karena kan mahasiswa juga macam-macam ya, ada yang masih tinggal sama orang tua, ada yang udah kos-kosan. Kalau kos-kosan kan pengeluaran cara hidupnya jadi gede banget, karena dia harus bayar kos gitu. Makan sendiri, kalau tinggal sama orang tua kan makan di rumah sama orang tua. Kuliah online, mau makan tinggal ke meja makan gitu, nggak ngeluarin duit. Nah, yang kayak gitu, kalau kamu tipe yang kayak anak aku yang kuliahnya online di rumah, makan disediain di rumah, nggak bayar kos-kosan, aku mau menantang kalian untuk bisa nabung dan investasi pakai si OVO Invest di reksadana pasar uang itu 50% dari uang saku. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi kalau kalian tipe yang oh enggak, aku masih harus bayar kos, hidupnya udah sendiri, pengeluaran cara hidupnya udah gede, biaya hidupnya udah gede. Nah, yang kayak gini mungkin nggak bisa 50%, tapi aku balikin lagi ke standar minimum 10%. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Cobain ya. Ini Teh, gimana ya menghilangkan habit gitu ya, pengen ini udah jadi top investor nih, tapi habit pengen banget mencairkan investasi padahal tujuan belum tercapai gitu Teh. Nah, ini yang kayaknya perlu diingat. Waktu kita sedang berinvestasi harus ada goalnya. Tadi videonya OVO itu lucu banget sih menurut aku. Dia lagi nabung buat nikah, terus di tengah-tengah dia lagi transaksi, dia malah mau cairin reksadananya. Terus pacarnya marah. Tadi lucu banget ya itu ya. Nah, ini menurut aku bisa jadi contoh. Kalau kamu mencairkan investasimu, nanti tujuanmu nggak tercapai. Dan yang bisa sadar tentang itu cuman kamu sendiri loh. Jadi bedain investasi kamu yang memang buat tujuan finansial sama yang memang buat dana shopping misalnya. Itu bisa dibedain gitu. Tungguin supaya reksadana pasar uangnya lebih dari 1 ya berarti ya Yuda ya. Kalau produk reksadana pasar uang nanti udah ada 3 gitu, nah kamu bisa investasi di 3 produk reksadana pasar uang. Yang satu dana menikah, yang satu dana shopping, yang satu dana darurat, bisa kayak gitu. Nah kalau sekarang baru 1 produknya, ya paling nggak kamu nyobain dulu gitu. Kelakuan mencair-cairkan itu biasanya adalah kamu sedang sabotase pada hidup kamu sendiri. Dan itu ada penjelasan teori behavioral finance-nya, itu panjang kalau aku nggak bisa jelasin itu di sini. Tapi jadinya, mari menyadari kalau kamu cairin, kamu lagi sabotase tujuan kamu sendiri. Tapi berarti kalau kamu mau mulai investasi bareng sama OVO, pastikan ada tujuannya. Nah Teh, kan kayak misalnya sosok leader seperti misalnya Mark Zuckerberg, dia tuh kan selalu gitu ya membiasakan mencatat setiap pengeluaran supaya katanya sih bisa punya kontrol terhadap keuangan. Itu dianjurkan nggak sih Teh? Jadi dikit-dikit kita catat gitu. Ya, secara teori financial itu bagus banget, tapi secara praktek itu sucks berat. Ya nggak sih? Aku tuh benci sekali loh disuruh catat-catat. Yuda nyatet nggak? Aku tuh benci banget suruh nyatet-nyatet. Asli aku nggak suka banget, ya nggak sih? Tapi kalau kamu tidak sanggup menabung rutin, gagal investasi rutin, kamu harus tahu bocornya di mana. Nah, si kegiatan nyatet itu kegiatan yang bisa mencari bocornya di mana. Jadi kalau dibilang, iya aku males, pertanyaannya gini, butuh nggak nyatet? Kalau setiap bulan punya uang saku 2 juta, terus bisa masukin ke OVO 200-300 ribu setiap bulan, nggak nyatet juga nggak apa-apa, karena terbukti berhasil nabung dan investasi. Tapi kalau kamu nabung 10 ribu aja ribet, kemana ya perginya uangku? Nah kalau kamu punya masalah seperti itu, perlu melakukan pencatatan. So ya, aku nggak suka nyatet-nyatet, tapi setahun sekali minimum aku nyatet, karena perubahan pengeluarannya pasti terjadi setahun sekali, minimum. Nah, kalau Mas Yuda gimana? Mas Yuda juga selalu bikin pos-pos budget nggak untuk pribadi misalnya? Kalau aku sih sebenarnya lebih ke mungkin nggak nyatet setiap pengeluaran ya. Kalau ngelihat pengeluaran kan kayak setiap hari ada beli makan, ada beli apa segala macam kan kayak mungkin cukup banyak ya. Satu hari aja nyatet berapa
mungkin 1 lembar kali gitu. Tapi kalau misalnya aku tuh jadi kan ya kebetulan karyawan ya. Jadi setiap kali dapat gaji misalnya itu memang sudah langsung diarahin. Kalau misalnya berapa untuk kebutuhan sehari-hari, berapa untuk tabungan darurat, berapa untuk masukin di OVO Invest, berapa untuk ya mungkin kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran lain, misalnya ada cicilan itu langsung diarahin di awal. Jadi udah tahu nih kalau misalnya memang untuk kebutuhan sehari-hari itu budgetnya berapa. Jadi kalau misalnya udah kurang dari itu ada yang mesti dicari tahu kayak kurangnya kenapa gitu. Padahal di awal udah dibajetin kan gitu. Jangan sampai rembes gitu ya Mas ya. Bocor halus istilahnya Dea, bocor halus. Bocor tipis-tipis nih Teh. Tapi Teh, kalau ngomongin soal gaji, ntar lagi kan kita mau dapet THR nih Teh. Apakah dianjurkan Teh memanfaatkan bonus tahunan atau misalnya THR untuk memperbesar investasi gitu? Jadi bukan hanya tabungan. Bisa banget, bisa banget. Tergantung kalian ada di fase hidup yang mana. Kalau orang kayak aku dengan rumah tangga yang besar, di rumah ini ada 7 orang, ada 3 anak, ada suamiku, ada mama mertua, ada mbak gitu ya. Nah, THR itu akhirnya biasanya habis untuk bayar THR orang lain, persiapan pengeluaran hari raya. Karena tahun ini kita nggak ada liburan, aku biasanya kalau lebaran liburan itu tidak dilakukan, maka harusnya ada extra additional dari THR ini yang bisa kita pakai buat investasi. Kalau kalian masih muda dan tinggal sama orang tua terutama, dan tidak, kan tadi ada beberapa yang bilang mereka sandwich generation ya, dan tidak harus support orang lain dalam hidupnya, maka porsi dari THR ini bisa banget untuk jadi investasi tambahan. Jadi mari bersiap karena kita akan terima THR. Kalian mulai keker-keker gitu, mulai ukur-ukur. Ini THR mau dipakai buat apa aja ya? Boleh, mau THR mau ganti handphone baru gitu boleh. Mau siap-siap kalau mau liburan yang deket-deket deh, misalnya camping gitu ke Curug gitu. Boleh. Tapi tolong disiapin sebagian dari THR itu yang bisa diinvestasikan. Tentuin angkanya mau berapa persen. 10% kah, 20% kah, 30% kah. Tapi kalau sama yang muda-muda aku suka bikin challenge sih. Bisa nggak 50% dari THR-nya kamu investasikan? Bisa. Tante-tante ngeselin gitu ya. Bisa nggak 50%? Suaranya mulai naik menukik gitu. Wah, ini jadi belajar disiplin nih sama Teh Lidwina nih. Teh mungkin boleh untuk konklusi nih obrolan kita hari ini luar biasa ilmunya. Mas Yuda juga terima kasih. Boleh nggak sebagai penutup konklusi sedikit untuk teman-teman yang ada di sini? Ya, tadi ada 5 kan yang harus kita siapin ya supaya kalian bersiap road to financial freedom. Yang disebut financial freedom itu bukan cuman slogan basi, bukan. Ini bisa diukur. Dan ini bukan yang aku pengen jadi orang kaya, bukan. Tapi diukur. Berapa pengeluaran kamu dan berapa penghasilan yang bisa kamu siapkan terima dari aset dan jumlahnya bisa melebihi dari pengeluaran bulanan kita. Artinya kalau kamu sudah sampai di titik nggak kerja tapi punya aset yang bisa menghasilkan sebesar pengeluaran kamu dan tujuan-tujuan finansial kamu tercapai, kamu udah nyampe financial freedom. Nah, ternyata untuk mencapai ke sana ada step-stepnya yang harus disiapin, terutama saat kita rajin investasi rutin, walaupun sedikit-sedikit, tapi lama-lama jadi bukit untuk jadi modal punya aset aktif. Dan aset aktifnya tuh tadi bisa jadi 3 ya. Bisnis boleh, properti boleh, surat berharga boleh, kombinasi dari ketiganya juga boleh. Mari disiapkan, jangan cuman omong doang aja. Aku seneng banget kalau dia undang sama rekanan kayak OVO gini, setelah acara tuh bisa praktek. Karena aku kebanyakan ngajar, terus prakteknya apa? Nah, seneng banget sekarang kalian bisa praktek. Jangan lupa yang terakhir, biasakan berenang di kolam cetek dulu sebelum kalian bertempur di lautan lepas. Terima kasih Teh. Sama-sama Dea, makasih Yuda. Thank you. Mas Yuda gimana nih Mas Yuda? Gimana caranya memotivasi semuanya untuk praktek keywordnya nih? Kayaknya semuanya udah diambil sama Teh. Jadi mungkin kalau misalnya dari saya sih, yang penting mulai dulu dari kolam yang cetek. OVO Invest menawarkan ada produk dari 10.000 yang aman, ada dengan partnernya Bareksa yang sudah terdaftar oleh OJK dan juga dari Manulife
selaku manajer investasi yang mungkin sudah terpercaya, orang-orang udah pada tahu. Nah, jadi kamu bisa mulai dari 10.000 register, tunggu 1 kali 24 jam, langsung beli 10.000, atau mungkin lebih untuk ngikutin yang top investor ini hari ini. Gitu aja. Terima kasih kepada Mas Yuda Nugroho dan Teh Liquina Hananton Nuhun pisan Teh. Sama-sama Dea, makasih Yuda, senang banget bisa ngobrol hari ini sama teman-teman di OVO Invest. Jadi jelas ya, Invest Friends, jadi butuh konsisten dalam atur keuangan dan mungkin kontrol diri yang baik sehingga 5 tahun lagi kamu bisa memperoleh kebebasan finansial walaupun usia kamu masih terbilang muda dan bijaksana, bukan muda berbahaya. Nah, setelah belajar tentang keuangan dan investasi, kalau aku sih makin gercep biar mantep reksadananya di OVO Invest. Dan jangan lupa ya untuk terus ikutan program Top Investor yang masih dibuka sampai pukul 23.59 nanti, dan jangan lewatkan kesempatan memenangkan 1 unit iPhone 12 serta hadiah Rp100.000 OVO Cash untuk masing-masing 10 orang pemenang. Informasi lengkap kamu simak di layar atau cek di media sosial OVO. Catat juga di note atau di kalender kamu untuk ikutan OVO Fintalk pada Kamis depan, di mana registrasi akan dibuka mulai besok. Terima kasih banyak Invest Friends sudah menyimak OVO Fintalk hari ini. Ingat ya, semangat berdoa, bekerja, dan investasi reksadana. Sampai jumpa di OVO Fintalk selanjutnya. Saya Dea Pranatania, Invest Smart and Stay Healthy. Bye-bye.